bisa berasal dari luar dan berasal dari dalam diri gitu ya. Nah, siapa? Ada pertanyaan nih dari yang nanya, ada yang nanya juga tentang bagaimana cara mengatasi rasa insecure dalam hal segala merasa tidak mampu mencapai sesuatu gitu. Loh, itu kan tadi. Maksudnya yang kayak kan itu insecure-nya nih. Nah, kalau yang itu misalnya kayak dalam arti kayak dia tuh nggak bisa mencapai yang ingin dia capai, jadi dia merasa insecure. Oh, I see. Oke. Gitu. Kita coba buka di Roma 12 ayat 6. Wah, kayaknya hari ini kita buka kitab Roma terus. Iya. Roma berapa? Roma 12 ayat 6. Coba Nes. Roma 12 di ayat 6. Oke, 6. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, gitu. Itu jadi kan inti dari ayat ini adalah bahwa setiap orang itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Tuhan udah ciptakan kita lahir ke dunia itu dengan tujuan hidup yang berbeda-beda, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu kan. Nah, tugas kita di dunia adalah kita menemukan itu. Kita menemukan karunia itu, apa sih talent kita, apa potensi kita, apa yang karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, karena setiap orang berbeda-beda. Kan tadi pertanyaannya kalau untuk mencapai sesuatu gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu mencapai sesuatu ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Cuman itu kayak keinginan kita sendiri doang ini. Cuman ambisnya kita. Iya, ambisnya gitu. kita. Iya benar. Iya. Cuman ambisnya kita doang gitu kan. Itu yang bisa kadang-kadang membuat insecure. Makanya kita harus pastikan dulu itu sebenarnya dari Tuhan atau bukan. Ya satu-satunya ya cara dengan berdoa. Iya, benar. Gitu. Dan Tuhan akan konfirmasi lewat lingkungan kalian kok. Gitu. Oke. Berarti guys. benar, cari dulu, ketahui ya Kak. Iya, potensi dalam diri kalian tuh apa? Pasti semua orang pasti punya potensi dong, ya Iya, kan? betul. Gak mungkin sih Tuhan menciptakan kita manusia yang menurut Sia-sia Tuhan itu tuh, sempurna, gak mungkin banget kita gak punya potensi, guys. Iya. Kita kan gambar Allah, benar nggak? Iya, Kejadian benar, kan benar. bilang kan kalau kita Iya. kan diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Iya, betul. Jadi kita pasti diciptakan baik adanya gitu. Tuh guys, dengerin. Nah, nih Kak, ada lagi nih Kak, dia yang nanya gini. Gimana sih cara menanggapi omongan orang lain yang membandingkan kita dengan orang lain yang akhirnya membuat kita menjadi insecure? Karena jadi berarti dia posisinya bukan dia membandingkan, tapi orang lain yang membandingkan dirinya gitu. Oke. Good, ini realitinya seperti itu ya. Iya. Contoh omongan orangnya seperti apa coba? Contohnya, Ini kan pertanyaan Iya, gimana cara aku menanggapi kan? Coba contohnya gimana? kalau aku pernah misalnya pernah adalah contoh kayak lu kurus banget sih gitu kan Kak, terus kayak lo lagi banyak pikiran ya gitu, lo lagi gak bahagia gitu, coba deh lihat si ini gitu. Dia dulu nggak sekurus lu tahu ya pokoknya dia coba deh lihat dia, pokoknya gitu deh Kak. Jadi kayak lu lihat dia tuh, dia kayak gini nih gitu. Kadang ada orang yang kayak gitu, maksudnya walaupun kita teman tapi kok lu gini sih, coba deh lihat ini, dia gini tahu gitu. Ketika mendapat omongan kayak gitu rasanya apa? Pengen kita gelutin nggak sih? Iya sih, kayak ribut ya gitu, ribut ya gitu. Nah, iya kan apa sih kok nggak ngatur hidup gue gitu Iya, kan? iya. Kayak, benar. Kita tuh sebenarnya kayak kita perlu komunikasi asertif, gitu ya. Komunikasi asertif artinya adalah kita menyampaikan apa perasaan kita, tapi tetap dalam ranah sopan santun, gitu. Jadi nggak perlu dipendam kayak aduh apaan sih emang gue malah jadi overthinking berlebihan gitu kan. Nah yang perlu kita omongkan ke dia adalah ketika dia bilang misalnya si itu aja udah kurus gitu kan, kalau lu masih gendut aja sih gitu, olahraga kayak gitu kayak si itu tuh biar bisa kurus gitu misalnya. Ya kita bilang bahwa oke, makasih ya atas perhatiannya gitu, lu perhatian banget sih gitu. Cuman sayangnya pada saat ini kurus itu bukan menjadi prioritas gue. Misalnya gitu, kurus itu bukan menjadi prioritas gue. Yang gue prioritaskan sekarang adalah sehat gitu.
lu kurus-kurus tapi kena corona gitu misalnya. Iya. Ya kan? Buat apa ya kan? Iya. Artinya yang penting kita sehat, tetap olahraga teratur, kemudian menerapkan pola hidup yang sehat kayak gitu. Jadi kita kasih tahu aja apa yang ada di pikiran dan apa yang kita rasakan gitu sebenarnya, tanpa menyinggung perasaan mereka. Iya benar. Berarti sebenarnya boleh sih memberikan masukan atau memberikan saran sama teman, cuma dalam konteks yang mau ya baik-baik gitu ya, bener, nggak asal nyeplos gitu. Komunikasi yang empatik itu juga diperlukan kan, gitu dalam berteman gitu kan, kita harus mementingkan juga kayak perasaan orang lain akan seperti apa ketika kita berbicara. Iya, itu tuh penting tuh guys. Jangan asal berbicara, belum tentu apa kalau misalnya orangnya nerima gitu aja, kalau misalnya dia tiba-tiba sendiri kepikiran. Iya. Nah, kita kan nggak tahu kondisi psikologis orang lain seperti apa. Betul. Benar nggak, dia lagi PMS atau dia lagi mental breakdown segala macam, itu kan kita nggak tahu. Gitu. Kayak Joker aja, ya kan? Joker kan kelihatannya senyum-senyum, ketawa-ketawa, happy-happy, padahal dalamnya kan bobrok gitu, maksudnya ada kesedihan yang mendalam gitu kan, sehingga dia depresi. Kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kondisi psikologis orang lain itu seperti apa, jadi makanya hati-hati, apalagi sekarang udah nggak zaman nih kayaknya body shaming gitu. Iya benar. Tapi masih ada aja Kak. Iya betul, karena kan setiap orang ya itu lagi-lagi setiap orang punya pendapat sendiri masing-masing, punya pemikiran yang berbeda-beda gitu, sehingga kita nggak bisa kontrol. Iya benar. Yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Iya benar. Cara kita menanggapinya ya. Iya, cara kita merespon. Betul. Oke Kak, ini ada lagi pertanyaan. Sebagai anak yang broken home, bagaimana cara supaya tidak merasa insecure karena memiliki orang tua yang bercerai? Karena kan, bahasanya di mata. Karena kan sebagai anak kita tidak mau juga punya orang tua yang pisah. Betul. Kita, ya namanya sebagai anak kita nggak bisa tahu ya. Iya. Kan, nggak ada yang mau juga lah, bener nggak sih? Iya. Kayak semua orang tuh pasti hidup inginnya bahagia, ingin berada dalam keluarga yang bahagia, yang baik-baik saja gitu. Cuman kan kita nggak bisa kontrol itu semua. Iya. Kita nggak tahu permasalahan orang tua kita seperti apa, sejauh mana gitu kan. Kita juga kayak nggak tahu tuh bahwa hidup itu tuh penuh kejutan sebenarnya, ya kan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini misalnya kita berada di ruangan yang sama nih, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita turun ke bawah. Iya. Entah amit-amit tiba-tiba ada gempa bumi atau kita kan nggak tahu, gitu kan? Itu semua adalah kehendak Tuhan, gitu. Jadi karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan berikan, gitu ya. Kita itu nggak bisa ngandalin manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Iya. Misalnya kita mengandalkan orang tua tuh harusnya kan memberikan contoh yang baik, memberikan kebahagiaan buat anak-anaknya gitu kan. Seandainya itu tidak dan tidak kita rasakan gitu ya, kebahagiaan itu tidak datang dari orang tua, otomatis kita akan kecewa. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang tidak pernah membuat kita kecewa loh guys, iya kan? Jadi betul. kalau misalnya kita merasa kenapa-kenapa, insecure atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya udah kita cari Tuhan, gitu. Dapatkan ketenangan dan damai sejahtera dari Tuhan, dari Roh Kudus, gitu. Iya. Karena kalau kita mengandalkan orang, ketika kita sudah kecewa, rasa kecewa itu datang, sakit hati kecewa berlebihan membuat kita jadi gara-gara Tuhan ini kayaknya. Iya kan? Jadi jatuhnya menyalahkan Tuhan. Harusnya kita larinya ke Tuhan, malah jadi kayak gara-gara Tuhan ini. Kenapa sih? Kenapa gitu, sih Tuhan harus harus terjadinya pada gue? Kenapa nggak orang tua yang lain? Kenapa nggak anak lain gitu ya? Iya benar. Kalau kita terus-menerus mengeluh seperti itu, yang ada kita terlarut terus dalam perasaan-perasaan yang tidak enak, gitu ya, sehingga itu akan merusak kesehatan mental kita, gitu. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah ya udah pikirkan positif, kemudian fokus pada tujuan hidup kita yang Tuhan tentukan. Karena waktu yang kebaikan, maksudnya kebaikan waktu yang menurut Tuhan baik itu belum
belum tentu menurut kita Udah baik, baik. betul. Ya, gitu. Benar. Karena waktunya Tuhan biasanya beda sama waktunya kita. Iya, betul. Mungkin Tuhan bilang ya bukan sekarang waktunya gitu, Iya. sabar aja gitu kan, nggak perlu ngejar-ngejar terus. Iya, benar. Nah, nih Kak, lagi nih Kak, dia jadi kalau tadi kan orang lain yang membandingkan kita, kalau diri kita membandingkan dengan orang lain, itu gimana sih Kak caranya supaya kita untuk stop tidak membanding-bandingkan lagi diri kita? Kayak selalu merasa kurang gitu. Iya, Maksudnya. kayak ih dia lebih ini ya, berarti gue juga harus lebih ini. Kalau dalam konteks positif it's okay, tapi Iya. kalau misalnya dia udah jadinya negatif dan berlebihan kan juga Betul. nggak bagus, Nggak kan, baik. Kak? Yes, betul. Kalau dari konteksnya positif itu akan bisa menjadi motivasi. Iya, ya, iya. benar ya. Tapi kalau ini konteksnya negatif sehingga merusak kesehatan mental kita, mengganggu kesehatan mental kita, yang perlu kita lakukan itu adalah kita tetap harus pertama mencintai diri sendiri dulu. Yang kedua, temukan keunikan dalam diri kita. Potensi diri kita tuh apa sih gitu. Apa hal-hal yang strength-nya kita apa, kekuatan dalam diri kita apa, kemudian sadari juga kelemahan kita apa. Gitu ya. Kemudian mungkin bisa juga kayak pernah nggak sih kalian menuliskan jurnal harian kayak diary gitu? Pernah. Nah, kalau di diary itu kan kayak kita cuma nulis cerita gitu kan. Nah, coba ditambahkan kayak apa sih hal yang bisa kalian syukuri di hari ini gitu. Tuliskan aja 3 hal misalnya yang bisa kalian syukuri di hari ini. Apa yang terjadi, apa yang Tuhan sudah kebaikan Tuhan tuh apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam diri kalian tuh hari ini tuh apa gitu. Nah, itu perlu disadari juga supaya kita bisa bersyukur. Ya, Jadi lebih mengubah banyak bersyukur. insecure jadi bersyukur. Iya, Betul. betul. Quotes yang bagus tuh. Iya, mengubah insecure menjadi bersyukur. Oke Kak, nih ada lagi yang nanya, ada nggak hubungannya antara media sosial dengan insecurity Oke. atau overthinking lah Kak? Dua-dua itu deh, Iya. hubungannya sama si medsos. Oke, good. Ini relate banget ya, karena memang apalagi selama pandemi ini Iya. medsos itu menjadi salah satu pelarian kita untuk bersosialisasi. Benar nggak sih? Benar. Ketika kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, nggak bisa kumpul-kumpul lagi, akhirnya kita larinya ke medsos gitu kan. Ada nggak hubungannya? Pasti ada banget gitu ya, karena apa? Di media sosial itu itu kan media sosial itu sebenarnya ajang pamer dalam tanda kutip ya. Iya, kan, ajang benar. pamer. Pernah jarang sekali ditemukan orang-orang yang pamer kesedihan, atau jarang sekali orang-orang yang pamer aduh aku tuh susah banget nih hari ini, aku hidup cuma 5.000 doang gitu misalnya, aku harus beli apa ya gitu. Itu jarang banget kayaknya. Semua yang dipamerkan di media sosial itu adalah hal-hal yang membuat kita bahagia gitu kan, yang membuat orang-orang bahagia. Nah, sedangkan ukuran bahagia setiap orang tuh kan beda-beda. Betul. Ada orang yang cuman dikasih 10.000 aja udah bahagia, dia bisa beli ini beli itu gitu ya, bisa menikmati hidupnya. Tapi ada juga orang yang dikasih 10.000 nggak bahagia gitu. Jadi ukuran kebahagiaan itu setiap orang tuh berbeda-beda. Sehingga itulah yang membuat kita tuh menjadi insecure. Kita merasa tidak aman karena kita berpatokan apa yang kita lihat di medsos. Oh, ternyata ukuran bahagia itu misalnya kalau dari ini ukuran cantik deh, biasanya yang kelihatan ya. Kalau ukuran bahagia mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau ukuran kecantikan gitu misalnya, cantik itu misalnya tinggi, putih gitu kan, kemudian rambutnya panjang gitu misalnya. Sedangkan gue kok rambut gue keriting, kok gue pendek, gue ini gemuk segala macam. Itu sehingga membuat diri kita tuh membanding-bandingkan dengan orang lain. Dari situ muncullah insecure gitu. Jadi hati-hati sih memang kalau misalnya kita merasa nih ketika kita membuka media sosial, maksudnya kita sering membuka media sosial, kemudian kita sudah merasa insecure, kita sudah merasa kok aku merasa gelisah ya, kok aku jadi nggak percaya diri ya. Nggak ada salahnya untuk kalian puasa dari media sosial dulu. Uninstall dulu ya Kak? Iya. Nggak perlu uninstall, mungkin kayak sign out aja kali ya gitu. Boleh tuh.
Jadi di sign out dulu media sosialnya, nggak perlu terpapar dulu. Maksudnya kita perlu waktu untuk me time. Iya. Dalam arti kita nggak perlu tahu kehidupan orang lain seperti apa. Kita temukan potensi dalam diri kita sendiri. Kita me time. Kita lebih banyak mencintai diri kita sendiri. Kemudian ketika kita sudah mencintai diri kita sudah merasa mental kita kuat, baru kita open lagi itu media sosialnya. Iya. Iya betul. Kalau aku sih ada jadwalnya Kak. Aku emang udah bertekad untuk diri sendiri kayak 1 tahun pasti ada entah 2 bulan atau 3 bulan yang namanya Instagram itu nggak pegang gitu. Iya. Diaktif aja nanti. Kenapa diaktif? Karena kalau menurut aku kalau uninstall bisa install ulang. Iya. Kalau di log out bisa sign in ulang. Kalau diaktif kan harus buka web dulu lah, ini ribet kan gitu. Jadi diaktif aja dulu gitu. I see. Ya sebenarnya tergantung komitmen pada diri Iya, sendiri benar, sih ya. benar. Gitu. Iya, tergantung kita gimana sih sebenarnya. Iya betul. Tapi ya kalau misalnya memang bisa menggunakan media sosial misalnya dengan bijak atau misalnya memanfaatkan kayak untuk jualan segala macam ya itu kan beda cerita ya. Gitu. Betul. Nah, oke. Nah, jadi ini teman-teman dari tadi kita dari awal sampai akhir udah ada banyak pertanyaan yang udah kita tanyakan. Intinya sih gini, yang kalau gue tangkap dari tadi intinya ya pasti yang pertama cinta diri sendiri. Yes. Ya kan? Terus tetap bersyukur. Betul. Terus kalau ada apa-apa tuh larinya ke Tuhan gitu. Jadi mengandalkan Tuhan. Ketika kita memiliki rasa bersyukur yang lebih, yang banyak, pasti ketika kita punya masalah kita nggak lari kemana-mana kok. Pasti larinya ke Tuhan gitu. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Rasa overthinking, rasa insecure tadi tuh bisa kita hadapi semuanya. Betul. Setuju. Ya kan? Gitu. Oke, jadi mungkin sampai di sini kita berbincang-bincang di episode kali ini. Terus thank you buat Kak Tania. Thank you buat Terima Kak kasih Tania. banyak buat waktunya Kak Tania. Senang hati. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat ya. Betul. Benar. Buat teman-teman, semoga kalian di rumah yang mungkin sedang merasa oh gue banget nih gitu kan, terus kayaknya ini gue deh gitu. Dengan adanya episode kali ini kalian bisa terobati, kalian bisa gue ternyata nggak boleh gini-gini nih gitu. Kalian bisa mendapatkan solusinya gitu. Tapi mungkin satu lagi aku mau tambahin. Apa Kak? Kalau misalnya teman-teman di rumah memang sudah merasa pada tingkat psikologis, kondisi psikologis yang seperti cemas berlebih atau depresi sampai mengganggu fungsional kalian gitu ya, jadi mengganggu sekolah kalian, mengganggu kuliah, mengganggu kerja gitu ya, itu mungkin tidak ada salahnya kalian mencari ahlinya, ahli profesional untuk konseling gitu, karena memang kita butuh orang yang ahli ya untuk bisa mengatasi rasa itu gitu. Jadi kalau misalnya tahapannya udah sampai depresi, udah sampai mengganggu fungsional kita, aktivitas kita, silakanlah saya sarankan untuk segera mencari ahlinya. Iya. Gitu. Jangan memaksakan diri untuk self healing. Oh iya. Karena itu akan bahaya. Seperti itu. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Oke, berarti Kak, image kita ke psikolog itu bukan berarti karena kita gila atau karena kita depresi dan lain-lain, tapi karena kita emang butuh pertolongan gitu ya Kak. Iya, betul. Konseling lah ya. Konseling ya. Berarti bukan berarti kita ke psikolog itu kita gila guys. Iya, gitu. betul. Jadi di masa pandemi ini ya, kayak menjaga kesehatan fisik itu yang paling penting. Tapi menjaga kesehatan mental itu tidak kalah penting. Iya, benar. Gitu. Jadi memang kalau misalnya ke psikolog itu image gila atau apa tuh udah nggak lagi deh gitu. Iya, rasanya ya udah nggak zamannya lagi, udah nggak pada porsinya lagi. Kalau misalnya emang lo gila, lo datangnya bukan ke psikolog, justru ke psikiater. Iya benar. Iya kan, mesti bedain juga ya. Beda benar. Oke teman-teman, sampai di sini episode kita kali ini tentang bahas tentang overthinking dan insecure. Semoga episode kali ini bermanfaat dan teman-teman di rumah bisa mengambil solusi dari episode kali ini. Oke, jangan lupa saksikan terus Get Closer setiap minggu kedua dan keempat jam 5 sore.
tayang di YouTube Lewi Ministry. Jangan lupa apa Nesa? Jangan lupa di like, di komen juga teman-teman mau kita ngapain lagi nih di Get Closer, dan juga jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa di share kalau teman-teman merasa ini ada kontennya sangat penting untuk di share, dibagikan ke teman-teman di rumah. Betul. Sekali lagi thank you Kak Nania. Dengan senang hati, semoga semuanya bermanfaat ya. Oke. Ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu God bless lagi. you guys. Get closer.